Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi matematika untuk media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini saya buat dengan HTML, ya, dengan kemampuan saya yang dasar ala kadarnya. Semoga bisa digunakan oleh yang mau menggunakan. Bisa bermanfaat untuk mengajar atau untuk belajar dengan mandiri. Nah, ini kalau yang pertama adalah tentang angka ratus ribuan. 189.270. Nah, ini bisa kita gunakan angka yang di kanan untuk menyusun agar bisa menjadi sesuai dengan soal yang ada di atas. 189.000 kita bisa susun angka-angkanya, bisa di drag dan di drop di 6 kotak di bawah. Nah, disusun karena soalnya itu ada 6 kotak karena angka ratus ribuan. Ratus ribuan itu terdiri dari 6 angka yang berbeda. Ini kebetulan saya pakai angka yang berbeda sehingga bisa kalian gunakan. Nah, selanjutnya untuk kebalikannya adalah soalnya adalah angka yang disusun menjadi ratus ribuan, jawabannya itu berupa teks. Nah, berupa teks, misalkan ini 801. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita bisa cek. Nah, setelah dicek itu bisa tahu mana jawabannya yang salah mana, atau nanti kalau benar ada centangnya. Nah, itu dia dari bilangan ratus ribuan. Selanjutnya kita akan lihat untuk yang bilangan positif. Nah, ini dasar karena mengenal bilangan pada garis bilangan. Kita bisa mulai. Nah, selanjutnya bisa dilihat bahwa kalau bilangan positif itu 4, itu akan ke kanan. Lompatnya ke kanan sebanyak 4 kali. Demikian pula yang lainnya juga. Nah, untuk yang penjumlahan seperti ini, penjumlahan 2 tambah 3, ini positif dengan positif dijumlahkan. Itu kita bisa lihat penjelasannya dalam menggunakan animasi. Tinggal klik mulai, kemudian bisa tahu 2 ke kanan itu artinya angka 2 yang pertama. Selanjutnya 3 ke kanan itu artinya penjumlahan dengan angka 3. Dan totalnya itu bisa dilihat dari garis yang berwarna hijau. Itu dimulai dari angka 0 sehingga menjadi angka 5. Dari garis titik-titik bisa terlihat bahwa tujuan awal dan tujuan akhirnya itu dari 0 sampai 5. Nah, itu dia untuk penjumlahan. Untuk pengurangan pun juga sama. Dan kalau menggunakan yang negatif, bilangan yang negatif, itu ini sebentar. Nah, ini dia. Nah, kalau 2 ditambah minus 3 itu adalah, coba kita perhatikan, 2 itu ke kanan, kemudian plus min 3 itu adalah menghadap ke kanan tapi dia lompatnya mundur. Nah, itu dia. Karena kalau negatif itu kebalikannya. Nah, itu untuk yang berkaitan dengan bilangan bulat. Selanjutnya kita akan menggunakan busur derajat. Busur derajat itu adalah bentuknya ada, yang saya tahu ada 2 macam.
yaitu setengah lingkaran, dan ada yang berbentuk lingkaran. Untuk yang saya buat ini itu berbentuk setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini itu ada dari 0 derajat sampai 180 derajat, di mana di tengah-tengah itu angka 90. Selanjutnya kita bisa lihat ada skalanya itu per 10 derajat. Jadi kalau lihat yang merah itu angkanya dari 0 di kanan ke atas 90 sampai yang terakhir ke kiri 180 derajat. Untuk yang warna hitam itu nolnya dari yang kiri, kemudian ke atas 90 dan ke kanan terakhir 180. Ini untuk yang busur derajat kita bisa drag, kemudian snap, atau kalau bilang snap itu kayak ngepasin ya, plek gitu ya. Di roundednya itu kalau dalam matematika rounded, ngepasin, plek gitu. Selanjutnya bisa diputar dengan menggunakan titik yang berwarna kuning ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat besar sudutnya, tinggal klik bisa dilihat, pertama dilihat dari busur derajatnya, kemudian apakah benar tebakan yang besar sudutnya itu. Nah, tinggal diklik, ternyata besar sudutnya saat ini adalah 140. Demikian untuk yang busur derajat. Kemudian selanjutnya adalah segi 4. Nah, segi 4 ini persegi panjang kan termasuk segi 4. Trapesium juga termasuk segi 4. Nah, yang di bawahnya ini bisa terlihat bisa berganti sesuai dengan bentuknya dari yang kita drag. Ini kita bisa klik dan dragnya ya. Kemudian setelah itu bisa digabung sudutnya. Seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke jumlah sudut segitiga. Nah, segitiga sama seperti segi 4, namun tidak ada nama, tapi tetap menggabungkan sudutnya tersebut. Nah, ini perbedaannya bisa dilihat dari totalnya. Selanjutnya kita yang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat yang sudut keliling itu yang merah itu adalah sudut pusat dan yang biru itu sudut keliling. Bisa didrag yang hitam dan yang biru saja, karena yang merah itu titik pusat, tidak bisa diubah karena tetap lingkarannya tidak berubah. Saya buat tidak berubah sehingga yang bisa di trace, yang bisa di berubah-berubahnya itu yang titik hitam dan titik birunya. Itu untuk sudut pusat dan sudut keliling. Selanjutnya lagi unsur lingkaran. Nah, unsur lingkaran ini adalah eksplorasi unsur-unsur lingkaran. Artinya bisa lihat titik pusat, jari-jari, diameter, bisa terlihat ini di gambar. Ketika klik itu akan terlihat, dan ketika diklik kembali tidak akan terlihat atau di hidden. Nah, kalau untuk titik pusat ini perbedaannya adalah titik pusat tetap ada, sehingga ketika diklik hanya beranimasi twing-twing seperti itu ya, ada membesar mengecil. Selanjutnya kita ke arah geometri. Geometri itu ini langsung ada dua bangun yang disusun oleh potongan-potongan kubus kecil yang sebagai kubus satuan. Kita bisa melihat dari soal baru. Nah, ketika diklik soal baru ini akan berubah sesuai dengan random dari yang saya buat. Nah, untuk yang volume dan luas balok seperti itu. Selanjutnya adalah luas dan keliling persegi panjang dan persegi. Nah, ini bentuknya persegi ya kan ya. Ketika diklik lagi bisa jadi bentuknya persegi panjang. Jadi ada dua itu, persegi atau persegi panjang. Nah, tugasnya adalah bisa lihat bahwa P-nya itu adalah
berapa dan L-nya ada berapa, bisa diklik. Kemudian ada namanya juga, bisa diklik. Nah, seperti itu, dan luas dan kelilingnya juga